Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Paramita. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan lahan pasca tambang dan solusi bioteknologinya. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Salsabila Paramita dengan stambuk F1 S11 7049. Nah, saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul reklamasi lahan pasca tambang timah dengan teknologi fitoremediasi menggunakan tanaman Acacia auricoliformis dan Eragrostis charis. Selanjutnya, pokok pembahasannya meliputi 3 pokok pembahasan, yaitu pertambangan timah, permasalahan pasca tambang timah, dan solusi bioteknologinya. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Indonesia sendiri memiliki kekayaan akan sumber daya alam mineral, salah satunya adalah timah. Sehingga Indonesia merupakan produsen timah terbesar kedua di dunia setelah Cina, yaitu terdapat di Bangka Belitung. Pertambangan timah terbagi menjadi 2, yaitu penambangan timah lepas pantai yang menggunakan batuan kapal keruk dan penambangan timah darat dengan menggunakan pompa semprot. Aktivitas pertambangan timah yang dilakukan di darat maupun perairan menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan seperti lingkungan terdegradasi, hilangnya plasma nutfah, kondisi tanah yang gersang, tingkat keasaman yang tinggi, nilai oksigen di tanah dan perairan rendah, lingkungan di bawah standar baku mutu. Selain itu, permasalahan yang juga menjadi perhatian masyarakat dunia adalah cemaran logam berat. Cemaran logam berat yang ditimbulkan dari aktivitas pasca pertambangan timah seperti arsen, krom, tembaga, seng, besi, dan timah. Aktivitas penambangan timah memang tidak menggunakan bahan kimia selama proses eksplorasi dan eksploitasinya, namun elemen yang terdapat di alam dapat mengoksidasi dan reaksi kimia lainnya sebagai akibat terbukanya lahan maupun adanya genangan air. Reaksi kimia tersebut mengekspos logam berat, menyebabkan perubahan kualitas air dan potensi residu cemaran. Logam-logam tersebut berdampak negatif pada manusia jika masuk melalui rantai makanan. Potensi bahaya logam berat adalah ketika logam-logam tersebut masuk ke dalam sistem metabolisme dari organisme, khususnya manusia. Organisme lain juga berdampak atas ketercemaran logam berat tersebut. Namun, pada fokus tertentu, perhatian atas kesehatan manusia lebih diutamakan dibanding organisme lain. Tingginya logam berat baik di tanah maupun di kolong bekas penambangan timah menjadi salah satu permasalahan lingkungan, yaitu perlu diatasi secara bioteknologi. Salah satu caranya yaitu menggunakan fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan suatu teknologi yang memanfaatkan tumbuhan untuk menghilangkan polutan dari tanah atau perairan yang terkontaminasi. Fitoremediasi ini erat kaitannya dengan tanaman yang bersifat hiperakumulator. Perpindahan logam berat dari lingkungan melalui tanaman terjadi dengan beberapa mekanisme, yaitu fitoekstraksi, fitodegradasi, fitostabilisasi, fitovolatilasi, dan rizofiltrasi. Potensi tumbuhan fitoremediasi yang dapat digunakan yaitu Acacia auricoliformis dan Eragrostis charis. Vegetasi terestrial yang tumbuh dominan di lahan bekas tambang timah menunjukkan kemampuan adaptifnya di habitat terkontaminasi logam berat, sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai fitoremediator terkait kegiatan reklamasi lahan bekas tambang timah. Potensi tumbuhan sebagai hiperakumulator dihitung dengan membandingkan konsentrasi logam dari akar ke tajuk atau translocation factor atau TF dan bioconcentration factor atau BCF. TF didefinisikan sebagai nisbah kadar logam di tajuk terhadap kadar logam di akar. BCF dihitung dengan nisbah kadar logam di akar terhadap kadar logam di tanah. Nilai BCF dan TF bisa digunakan untuk mengevaluasi potensi jenis tumbuhan sebagai fitoekstraksi dan fitostabilisasi. Fitoekstraksi adalah penyerapan kontaminan dari tanah atau air dengan akar tumbuhan.
dan mentranslokasinya serta mengakumulasi di dalam tajuk. Teknik fitoremediasi ini yang penting dan paling berguna untuk memindahkan logam berat dari metaloid, dari tanah, sedimen, dan air tercemar. Fitostabilisasi adalah proses akar dalam membatasi mobilitas dan biofaibilitas kontaminan di dalam tanah melalui penyerapan, pengendapan, dan reduksi valensi logam. Selanjutnya, jika rasio TF-nya lebih besar dari 1, maka tumbuhan berpotensi sebagai akumulator dan atau hiperakumulator. Namun jika memiliki nilai BCF lebih besar dari 1 dan TF-nya lebih besar dari 1, tumbuhan berpotensi dalam fitoekstraksi. Namun jika nilai BCF lebih besar dari 1 dan TF-nya lebih kecil dari 1, maka tumbuhan tersebut berpotensi dalam fitostabilisasi. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan kawan-kawan tahun 2016, karakteristik akumulasi Pb dan Sn oleh vegetasi dominan berdasarkan nilai Tf, Bcf, dan Bca-nya disajikan pada tabel berikut. Nah, vegetasi dengan nilai Tf lebih besar dari 1 adalah Acacia auricoliformis dari hutan sekunder untuk logam Pb dan Sn, serta Eraglottis charlis dari LBTB atau lahan pasca tambang timah belum direklamasi untuk logam Pb. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa vegetasi tersebut termasuk hiperakumulator dan fitoekstrasi, sehingga berpeluang untuk dimanfaatkan sebagai fitoremediator. Vegetasi lainnya termasuk ke dalam moderate akumulator dan metal excluder karena memiliki TF lebih kecil dari 1 dan BAC lebih kecil dari 1. Nilai TF yang lebih kecil dari 1 mengindikasikan bahwa logam tidak mengalami translokasi dari akar ke tajuk. Nilai BAC lebih kecil dari 1 menunjukkan bahwa vegetasi tidak memiliki kemampuan untuk mentransfer logam dari tanah ke tajuk. Nah, kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Sari dan kawan-kawan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Acacia auricoliformis dari hutan sekunder berpotensi sebagai fitoremediator Pb, logam Pb, dan Sn, sedangkan Eraglottis charlis dari lahan bekas tambang timah yang belum direklamasi berpotensi sebagai fitoremediator logam timbal pada lahan pasca tambang timah. Demikianlah presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.